Shalom, saudara dan saudariku seiman. Sehari sesudah memperingati pertobatan Rasul Paulus, gereja mengajak kita sekalian untuk meneladani dua anak rohani dari Rasul Paulus, yakni Santo Timotius dan Titus. Timotius berasal dari Listra dan menjadi pengikut Yesus bersama neneknya Lois dan ibunya Eunike. Rasul Paulus mengajaknya untuk ikut ambil bagian dalam misinya dan ia menyanggupinya. Ia mengikuti Rasul Paulus kemanapun hingga akhirnya ia menjadi uskup Efesus. Sedangkan Titus berasal dari Antiokhia. Ia juga merupakan rekan seperjalanan Rasul Paulus dan memiliki karunia sebagai pembawa damai. Sehingga beberapa kali ia diutus untuk mengatasi konflik antar jemaat Kristiani. Titus pun diangkat sebagai uskup Kreta hingga akhir hidupnya. Dari informasi ini, kita bisa sedikit berkesimpulan bahwa keberhasilan misi Rasul Paulus turut dipengaruhi oleh peran serta dari Timotius dan Titus. Mereka bekerja bersama-sama sebagai pengikut Yesus sehingga perutusannya membuahkan hasil yang amat baik. Saudara dan saudariku seiman, Injil hari ini yang diambil dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9 berkisah tentang perutusan ke-70 murid. Mereka diutus oleh Yesus untuk pergi berdua-dua. Sepintas, kita bisa menarik kesan bahwa perutusan itu tidaklah mudah. Apalagi, Yesus juga memperingatkan mereka. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Namun, perkataan Yesus ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti mereka. Yesus berujar demikian agar mereka paham akan pentingnya kerjasama sebagai satu tim. Mereka harus saling percaya dan menaruh harapan. Mereka harus saling melengkapi dan berbagi kepedulian. Mereka harus saling melindungi dan menjauhi persaingan. Tidak boleh ada tempat untuk egoisme. Sebab demi hasil yang baik, persatuan itu amat penting. Soliditas dan solidaritas adalah kunci perutusan yang membuka pintu keselamatan. Maka, mengikuti Yesus tanpa memegang prinsip ini, itu sama halnya dengan tindakan bunuh diri. Kita menyerahkan diri untuk dimakan hidup-hidup oleh serigala dunia ini. Padahal, asalkan kita selalu bersama dengan Tuhan dan sesama, kita akan selalu bisa melawannya. Ingat, Yesus hanya mengutus pekerja yang pantas untuk tuayannya. Pekerja yang pantas adalah pekerja yang mau bekerja sama. Selama ini, ketersediaan pekerja tidak sebanding dengan jumlah tuayan. Karena
pekerja yang ada cenderung ingat diri sendiri, selalu berpikir dan bertindak seturut pemikiran sendiri, sehingga ia tidak mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama karena tenaganya cepat terkuras habis. Sungguh sangat disayangkan. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, berkaca dari teladan Santo Timotius dan Titus, mari kita bahu-membahu untuk menjadi pengikut Yesus yang siap diutus. Bangunlah gereja kita dewasa ini dengan semangat persatuan. Jangan sikut-sikutan karena mementingkan kepentingan kelompok. Gereja ini bukan arena gladiator yang mempertemukan beberapa orang untuk saling mengalahkan. Semua bentuk pelayanan di dalam kehidupan menggereja ini amat penting adanya. Tidak ada yang lebih unggul dibanding yang lain. Maka berkolaborasilah selagi bisa diusahakan. Jangan pernah menutup diri Anda. Allah saja selalu berkarya dalam persekutuan Tritunggal. Lalu, mengapa kita berlaku sok jago, tidak butuh orang lain? Tuhan memberkati.